Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan sesi kedua, Rabu, 28 Januari tahun 2026, setelah sempat mengalami trading halt pada siang hari. IHSG terkoreksi tajam sebesar 659,67 poin atau 7,35% dan berakhir di level ke-8.320,56 hingga penutupan perdagangan sore ini. Tercatat hanya 41 saham yang menguat, sementara 787 saham melemah, dan 130 saham lainnya stagnan. Tekanan di pasar turut memangkas kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia menjadi Rp15.093 triliun. Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi, dengan frekuensi transaksi mencapai 3,9 juta kali. Volume perdagangan sebesar 57,46 miliar saham, dan nilai transaksi mencapai Rp45,04 triliun. Seluruh indeks sektoral terpantau bergerak di zona merah, mencerminkan tekanan yang terjadi secara merata di pasar. Di jajaran saham penguat teratas, PT Wahana Pronatural Tbk menguat 34,04% ke level Rp252. Disusul PT Buana Erta Anugrah Tbk yang naik 24,8% ke Rp780. Serta PT Bintang Oto Global Tbk yang menanjak 24,74% ke Rp1.790. Sementara itu, saham-saham yang masuk daftar pelemah terdalam antara lain PT Impak Pratama, Industri Tbk yang turun 15% ke Rp3.060, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk melemah 15% ke Rp1.445, dan PT Erta Mahia Investama Tbk yang terkoreksi 15% ke Rp595. PT Bursa Efek Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia, menyusul pengumuman terbaru dari MSCI Inc. atau MSCI yang dirilis hari ini, Rabu 28 Januari tahun 2026. BEI bersama Self-Regulatory Organization atau SRO lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KP), serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan OJK, menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan MSCI. BEI menilai masukan yang disampaikan MSCI merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kualitas dan kredibilitas pasar modal nasional. MSCI dinilai memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar keuangan global, sekaligus menjadi salah satu acuan utama bagi investor internasional. Sejalan dengan hal tersebut, BEI menyampaikan komitmen untuk mengupayakan peningkatan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI melalui berbagai langkah perbaikan struktural dan peningkatan kualitas pasar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rosalin, baik. Baik, terima kasih Pak Chandra untuk waktunya di Market Buzz. Pak Chandra, kalau kita lihat IHSG kemarin ya hanya naik tipis 0,05%, tapi kemudian kalau bicara mengenai jumlah saham lebih banyak yang turun daripada naik. Anda melihat sebagai sinyal apa sih ini Pak? Apakah kemudian terkait dengan geopolitik sudah tidak terlalu terdampak atau lebih banyak berfokus di saham-saham big caps atau seperti apa Pak? Kelihatan mungkin market fokus agak lebih ke domestik ya, terutama di rupiah exchange rate. Sejauh ini mungkin kemarin ada isu dengan penunjukan Pak Thomas sebagai Deputy Governor yang baru. Mungkin dari sisi asing agak melihat ada sedikit intervensi mungkin terhadap Bank Indonesia gitu ya. Jadi independensinya mungkin a bit questionable ya, mungkin di beberapa belakangan tahun ini relatif masih oke. Terus terjadi mungkin seperti tukar guling ya, Pak Yuda Agung juga pindah ke Menkyu, ada kemungkinan, sehingga mungkin dari sisi asing agak merasa sedikit kurang nyaman ya, sehingga memang kita lihat ada dua indikator yang cenderung melemah, yaitu adalah nilai tukar rupiah sama bond yield yang 10 tahun ya. Bond yield itu sudah bergeser dari awal tahun mungkin di sekitar 6%, sekarang kemarin itu di sekitar 6,3, 6,4 ya. Jadi
memang agak sedikit banyak memicu adanya aliran keluar daripada sisi asing terutama di bonds. Baik, baik. Terkait dengan sentimen bagaimana kemudian banyak investor terutama asing ini mempertanyakan terkait dengan independensi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, Anda melihat ini seberapa jauh akan mempengaruhi IHSG Pak? Apakah kemudian hanya di beberapa hari ini atau punya efek sampai dengan jangka menengah mungkin Pak Chandra? Ya jadi ini seperti jadi titik baru ya. Jadi yang tadinya mungkin orang lebih nyaman dengan independensi, sekarang jadi kayak reset button, orang lihat apakah memang independensi ini bisa dipertahankan apa enggak ya. Jadi harusnya sih mungkin short to medium term akan tetap terdampak, dan itu harusnya refleksinya ada di bond yield sama di exchange rate gitu ya. Jadi kalau memang exchange rate mungkin belakangan ini agak sedikit menguat, bisa disebabkan karena ada intervensi jangka pendek oleh Bank Indonesia maupun oleh government. Tapi kalau misalnya untuk impact medium termnya mungkin harus lihat di bond yield ya, apakah memang ada aliran asing masuk kembali terutama ke obligasi pemerintah, sehingga itu bisa memberikan penguatan yang lebih struktural terhadap exchange rate. Baik, baik. Pak Chandra, kalau misalnya bicara juga mengenai indeks LQ45, ada sejumlah perubahan, Anda menyoroti ini seperti apa Pak Chandra? Jadi terutama yang saham-saham konglomerasi kemarin itu banyak didapatkan support atau mendapatkan support harga dari likuiditas ya, karena memang ada sedikit spekulasi bahwa saham-saham ini akan bisa masuk ke dalam indeks besar MSCI termasuk LQ. Nah problemnya sekarang ini kelihatannya agak sedikit bergeser ya, karena dengan ada perubahan cara memandang daripada free float itu sendiri, kelihatannya harusnya syaratnya lebih ketat ya, sehingga mungkin saham-saham konglomerasi ini menjadi kandidat yang tidak terlalu utama gitu, karena mereka kan ada sedikit isu di sisi likuiditas. Nah problemnya memang harusnya dengan likuiditas yang lebih tinggi, artinya kemungkinan untuk harga saham dimanipulasi menjadi lebih rendah sehingga harganya menjadi lebih efisien. Nah, sehingga mungkin akan sedikit ada pergeseran lebih balik kepada blue chips ya, daripada daripada konglomerasi. Baik, baik. Kalau bicara saham-saham blue chip sendiri mungkin ada perhatian juga dari investor Pak, saham-saham big caps di perbankan. Nah ini kalau untuk BBCA mungkin seperti apa Anda lihat, ataukah kemudian secara sektoral perbankan memang belum menarik di posisi saat ini Pak? Kalau dilihat market secara umum mungkin sekarang perhatiannya memang sedikit bergeser kepada isu makro ya. Jadi sektoral mungkin plus minus akan sifatnya akan hampir sama lah across sektor, karena dari sisi makro terutama exchange rate ini yang agak sedikit yang menjadi kunci daripada performance ya, karena kalau misalnya memang exchange rate-nya agak cenderung melemah secara struktural, makanya itu akan menyebabkan adanya inflated cost ya. Nah, inflated cost terutama akan mengerem pertumbuhan sehingga akhirnya semua sektor terdampak relatif negatif. Baik. Dan kalau bicara mengenai sektor-sektor lainnya Pak, sektor komoditas misalnya terkait dengan minyak, kemudian juga emas, nikel, apakah kemudian ini memang masih menjadi momentum yang cukup menarik Pak untuk sektor komoditas? Kalau sektor komoditas mungkin menjadi kayak safe haven ya untuk dalam kondisi sekarang ini. Pertama dari sisi rupiah karena mereka relatif export base, dan harga komoditi itu kan anchored ke US dollar, jadi mereka akan diuntungkan. Terutama makin diuntungkan, keuntungan menjadi double pada saat mereka melakukan ekspor seperti emas, nikel, atau bahkan CPO. Jadi dan di global kita sendiri kita lihat permintaan terhadap komoditi masih cukup kuat ya. Jadi indeks-indeks luar negeri masih positif. Jadi kelihatannya memang ada paling tidak ada 3 support untuk sektor-sektor komoditi tersebut sih. Baik, baik. Terkait dengan rally, misalnya kita bahas terlebih dahulu Pak terkait dengan komoditas emas. Kalau kita lihat kemarin rally Antam sudah cukup tajam begitu ya, diiringi juga dengan harga komoditas emas yang melesat. Kalau bicara mengenai komoditas emasnya terlebih dahulu deh Pak, dari berhari-hari all time high ini, Anda melihat di tengah situasi geopolitik yang saat ini, proyeksinya apakah sangat kuat Pak untuk masih terus mengalami penguatan Pak?
Kelihatannya emas dari tahun lalu ya kita cenderung memang agak positif ya, karena memang dengan pergeseran tatanan perdagangan global terutama ya, jadi ada kecenderungan untuk dedolarisasi, dan alternatif pilihan pertama itu ada di komoditi emas masuk, sehingga memang pembelian emas yang cukup signifikan itu dilakukan oleh central bank gitu ya, jadi bukan retail gitu, sehingga itu memberikan landasan struktural yang sangat kuat terhadap harga emas. Dan kelihatannya kalau misalnya dedolarisasi ini masih berjalan, dan kita tahu Trump masih doyan ya untuk ganggu-ganggu tatanan perdagangan internasional, sehingga akhirnya memang favoritism atau safe havennya ke emas masih akan cenderung berjalan terus ya.